Seperti apa sih bahannya? Wih, mantap ya, finishingnya bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bengkel kami, Tukimin Speed Concept. Kali ini saya akan memperkenalkan produk dari Sam Racing. Oke. Produknya apa? Ini dia rasio untuk Jupiter MX King. Mudah-mudahan dalam dekat-dekat ini ada juga untuk versi MX lama dan MX New-nya juga ya. Oke. Ini dia barangnya. Ini produk terbaru dari Sam Racing, gigi 1, gigi 2, dan gigi 5. Jumlah matanya yang gigi 1 itu 32 mata. Kalau tidak percaya silahkan kalian beli, terus kalian kasih tanda di sini sebagai top, hitung sampai selesai. Pasti hasilnya 32. Oke. Yang lanjut ini untuk gigi nomor 2. Jumlah matanya 29 mata. Dan ini untuk gigi 5 jumlahnya 22 mata. Oke, di sini ada keterangannya ya. Ini yang sekunder ada 2. Nah, ini yang gigi 5 yang primernya ya. Oke. Kebetulan ini ada kemasan yang sudah dibuka. Jadi silakan kalau kalian mau tahu seperti apa sih bahannya. Wih, mantap ya, finishingnya bagus. Oke. Ini untuk gigi 5-nya. Di sini udah dikasih untuk jalur oli kalau yang gigi 5-nya ya. Pasti kalian bertanya-tanya, kuat nggak? Kalau tadi sih saya coba gigit kuat. Oke, lanjut. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih manfaatnya kalau rasio MX-ing yang standar dimodifikasi atau dioplos dengan produk Sam Racing ini. Apa yang dirasa nanti kita bahas. Oke. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, ini kebetulan di bengkel ada stok rasio ori dari Jupiter MX King. Ini untuk sekunder, ini yang primernya, dan ini untuk shift drum. Ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Dan ini pun sama, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Jadi bagian mana aja yang diganti? Saya coba kasih tahu dan saya tunjukin. Ini untuk gear 1, posisinya ada di sini. Ini gigi 2, posisinya ada di sini. Ini gigi 5 primer ada di sini. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya atau cara pasangnya? Di sini ada sedikit butuh proses yang agak susah atau butuh perjuangan. Kalau untuk gigi 1 dan gigi 2, kita tinggal melakukan penukaran aja atau pergantian. Seperti ini. Nah, sini udah selesai. Gigi 1 dan gigi 2 sudah terinstall. Ini bekasannya ya. Nah, untuk gigi 5-nya di sini dibutuhkan teknik untuk menginstal atau mengaplikasikannya atau memasangnya. Di sini saya sedikit berbagi trik untuk cara
pemasangannya. Berhubung di sini ada yang padat atau dia harusnya diam, nggak boleh berputar, jadi dia padat ya, butuh dipres. Sebelum kalian membongkar, hal yang penting jangan terlewati itu mengukur dulu gap dari ujung ini sampai ke pangkal. Oke, jadi kalian harus ada data dulu. Di sini diukur berapa, jangan lupa dicatat. Karena kalau mengandalkan ingatan, takutnya nanti bentrok sama pemikiran rumah tangga dan sang pacar. Oke? Nah, yang pertama dicatat berapa gapnya atau ukurannya. Terus kalian melakukan pengepresan. Pengepresannya ada beberapa trik. Kalau ada plat setebal kurang lebih 4 mili juga cukup. Dikasih coak tengahnya biar nanti dia bisa masuk seperti ini. Ataupun kalau rata juga nggak masalah, asalkan yang kenanya jangan cuman 2 gigi, karena ditakutkan nanti patah. Bagusnya sih langsung masuk, oke, ke pangkal ini nih. Kebetulan juga ini ada space, jadi bisa pakai plat yang tebal 4 mili. Nah, posisinya seperti ini, nanti di press. Kalau yang punya presan, kalau yang nggak punya presan, boleh pakai kekerasan, tapi pakai teknik, jangan sampai rusak. Ininya pakai alas dulu, yang empuk-empuk seperti kayu, jadi nanti yang dipukulnya kayu, oke? Tapi disarankan jangan pakai kekerasan, oke? Harus di press. Nah, itu trik yang pertama. Untuk trik yang keduanya, bisa juga di sini dilepas dulu untuk snap ringnya atau sepinya ataupun penguncinya. Ketika dibuka nanti didorong ke atas, nanti dia rapat bersusunan. Ketika bersusunan bisa nanti yang ditahan ini ya, yang gigi ini ditahan, ini dipres. Dia akan saling bertekanan dan akan membuka ini yang gigi nomor 2. Oke, itu salah satu triknya. Setelah dibuka, jangan lupa nanti jangan sampai terbalik pas ketika masang, karena akan melakukan kerja yang sia-sia. Nanti kalau kebalik harus bongkar lagi. Oke, nanti dibuka. Setelah dibuka, kalian lakukan penukaran dengan yang ini. Tinggal pasang aja ya, nggak usah di apa-apain. Oke, setelah terpasang nanti kalian susun lagi. Dan untuk tips atau trik untuk mengepres atau memasangkan lagi gigi duanya, itu mudah saja. Yang pertama, kasih pelumas dulu, terus pastikan posisi pas masuknya benar-benar presisi atau lurus ya. Posisinya ketika udah masuk sedikit, kalian kalau bagusnya sih ada alat press, nanti kasih pipa, atau kalau nggak ada pipa kasih bearing 6004. Nanti masukkan aja 6004, nanti yang ditempanya si bearingnya. Tempa aja, nanti pakai pipa diketok. Jangan lupa nanti si gapnya dikembalikan lagi seperti semula. Oke, saya rasa kalian mampu dan bisa, karena sudah diberi triknya. Insya Allah mudah. Oke, selanjutnya kalau sudah terinstall, nanti jangan lupa kalian harus mengecek kembali. Nah, nanti pastikan pas mau dipasang kasih dulu pelumas ya. Jadi sebelum ada pelumas yang beredar atau yang bersirkulasi, kalian kalau udah nempel di crankcase kasih dulu pelumas ya.
Nanti posisi pasangnya masih tetap di sini ada ring yang tebal, di sini ada ring yang tipis. Sama seperti standar. Untuk shift drumnya juga tidak ada perubahan, tinggal langsung install aja. Jangan lupa sebelum di crankcase-nya di install semua, sebelum dirakit semua, pastikan kalian nggak ada kesalahan di pemasangan. Jadi ketika terpasang putar-putar aja dulu, cek gigi 1 sampai 5 nya normal apa enggak. Kalau normal silahkan dilanjutkan. Oke, lanjut untuk pembahasan tentang keuntungannya. Di sini sudah saya bikinkan data untuk data yang standar dan data setelah dilakukan modifikasi. Jadi sebuah transmisi close ratio merupakan seperangkat gigi-gigi penerus daya di mana mereka memiliki perbedaan yang kecil antar setiap nilai perbandingan terhadap tingkatan selanjutnya. Oke. Jadi apa sih yang disebut close ratio itu? Close dalam artian di sini adalah berdekatan. Jadi angka-angka perbandingan close ratio ada dalam numerik yang lebih kecil sehingga mereka saling berdekatan. Oke. Di sini dilihat dari datanya untuk yang MXing yang standar terlihat atau bahkan terasa itu di gigi 4 ke gigi 5 serasa berat karena dari pabrikan diciptakan atau dirancang jadi biar ketika udah ngebut dari 4 itu dibikin berat karena buat santai, bukan buat geber terus. Jadi dibikin berat, jadi si motor nggak mau lari atau ngedrop ya. Beda lagi ketika setelah dimodifikasi terlihat di sini ada pergeseran. Jadi 1 dan 2-nya dibikin rapat, 3, 4-nya masih standar dan 6-nya juga dibikin rapat. Dari 5 ke 4-nya dibikin rapat. Di sini terlihat datanya 142 ke 095. Nah, kalau ini dari 1,142 ke angka 1. Jadi dia lebih rapat. Jadi rasanya itu ngisi terus atau bertenaga terus. Nanti kalau sudah melakukan atau memodifikasi dari gear ini, biasanya si mesin menghasilkan tenaga pada rentan putaran tertentu untuk mengusahakan agar putaran mesin tetap optimal. Setiap kecepatan diperlukan tingkat perbandingan putaran mesin. Alat yang mengatur perubahan perbandingan putaran mesin itu dinamakan dengan rasio. Oke, yang tadi ya. Jadi kesimpulannya close ratio itu adalah perbandingan antara gigi 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, dan 3 ke 4, dan selanjutnya 4 ke 5. Menggunakan perbandingan yang rapat atau dekat ya. Jadi dari situ bisa dirangkum atau disimpulkan keuntungan menggunakan close ratio, yaitu setiap perpindahan gigi tidak mengalami penurunan RPM. Pasti kalau penurunan sedikit pasti ada, tapi nggak terlalu banyak. Jadi setiap perpindahan gigi tidak mengalami penurunan RPM yang tajam. Nah, biasanya ini diperlukan untuk kalian-kalian yang sering gaspol ya. Kalau yang slow-slow mungkin nggak akan merasakan dampak dari perubahan ini. Biasanya buat harian, yang suka modifikasi motor, yang harian, yang buat touring, bahkan buat balap juga ini sudah bisa. Karena udah pada rapat atau dekat ya dari perpindahannya. Terus engine brake juga tidak kasar karena dia lebih dekat. Jadi nggak terlalu ngerem. Biasanya kalau perbedaannya berat dia tuh langsung seperti ngerem. Jadi salah satu keunggulannya itu pasti kalian yang perasaannya sudah peka atau sudah tajam
atau kalian pada para modifikasi pasti sering mengeluhkan bahwa yang rasio standar itu dari gigi 4 ke 5-nya itu ngedrop. Nah, ini salah satu upaya untuk mengatasi hal atau keluhan tersebut. Nah, ini juga ada persentase dari gap rasio tersebut. Ini yang untuk ori dia 34%, untuk 1 ke 2-nya, 2 ke 3-nya 24%, 3 ke 4-nya 20%, 4 ke 5-nya 16%. Nah, ini untuk yang setelah dimodifikasi ya. Jadi terlihat banyak perubahan, pasti rasanya lebih mantap. Nanti kalian tinggal sesuaikan dari final gear. Karena di sini ya misalkan biasanya kalian motornya misalkan 14 dan 42. Nah, nanti di sini posisinya lebih berat, bisa aja jadi 43. Disesuaikan aja dengan kebutuhan atau medan yang sering kalian lalui. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau kalian mau order juga ada, saya ada Shopee, ada Tokopedia, untuk Bukalapak juga ada, Instagramnya modifikasi Jupiter MX Bandung. Terus ini nomor WhatsAppnya ada di sebelah sini. Mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.